Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Syahira Afani Nugroho dengan NIM 23 08 10 20 11 57. Perkenalkan, saya Cikal Anissa Juve dengan NIM 23 08 10 20 10 08. Perkenalkan, nama saya Nafila Firza Aprilia dengan NIM 23 081 020 10 11 91. Pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang untuk saling menguntungkan. Istilah bisnis ini pada umumnya menekankan 3 hal, yaitu usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa. Yang kedua, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan surat kabar, hotel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, usaha dalam bidang struktur ekonomi bangsa. Secara umum, ada 9 macam kegiatan bisnis, yaitu yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan suatu usaha dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar untuk menunjang kehidupan. Kemudian yang kedua, usaha produksi bahan mentah. Usaha produksi bahan mentah merupakan usaha dengan melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan alam, baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas untuk tujuan komersial. Yang ketiga yaitu industri atau manufaktur. Industri atau manufaktur adalah usaha dengan melakukan kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi atau dari barang yang kurang nilainya mengubah barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada pemakai akhir. Yang keempat, usaha konstruksi. Usaha konstruksi merupakan usaha yang mempunyai kegiatan dengan hasil akhir berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lain dengan tujuan komersial. Kegiatan konstruksi bergerak dalam bidang usaha pembangunan seperti pembangunan jalan dan sebagainya. Usaha ini mempekerjakan banyak tenaga manusia dan menggunakan berbagai barang dan jasa seperti batu, kayu, semen, besi, cat, dan lain sebagainya. Yang kelima, usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi. Lapangan usaha ini meliputi yang pertama perdagangan eceran atau grosir, yaitu perdagangan barang baru maupun bekas yang pada umumnya dalam partai besar kepada para pemakai selain konsumen rumah tangga seperti pedagang eceran dan akomodasi. Yang kedua, perdagangan eceran. Perdagangan eceran adalah usaha perdagangan yang melakukan penjualan kembali barang-barang baru maupun bekas kepada konsumen rumah tangga. Yang ketiga yaitu restoran, rumah makan, dan jasa boga. Dan yang keempat, jasa akomodasi meliputi hotel, penginapan, pondok wisata, perkemahan, dan jasa akomodasi lainnya. Yang keenam, usaha angkutan. Usaha angkutan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor dan mendapat balas jasa. Kemudian, perusahaan pergudangan. Perusahaan pergudangan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan menyimpan sementara barang-barang milik orang lain sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan menerima balas jasa. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi adalah transformasi informasi dari seseorang ke orang lain dengan menggunakan bahasa, suara, gambar, kode, atau tanda komunikasi lain. Yang ketujuh yaitu usaha finansial, asuransi, dan real estate. Usaha finansial adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan bisnis modern sangat tidak mungkin dapat berkembang bila tidak didukung oleh
Lembaga perbankan, karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang memberi kredit dan memberikan layanan serta fasilitas yang memudahkan transaksi. Yang kedua merupakan asuransi. Asuransi membantu mengatasi risiko yang mungkin dihadapi oleh kalangan bisnis. Selain itu, real estate. Real estate membantu membangun perumahan dengan perencanaan dan pengaturan lingkungan yang sehat, dilengkapi berbagai fasilitas umum, kemudian dijual secara cicilan kepada konsumen. Yang kedelapan yaitu usaha jasa. Usaha jasa meliputi usaha yang dilakukan oleh masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk memberikan jasa pelayanan yang dibutuhkan agar sesuai kebutuhannya. Usaha jasa ini mencakup usaha yang umumnya job order atau pesanan, seperti tailor, pendidikan, lembaga kursus, guru privat, konsultan hukum, pengacara, dan lain-lain. Pada kondisi masyarakat sekarang ini, usaha jasa sangat penting artinya bagi kegiatan ekonomi. Yang kesembilan, yaitu usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha yang dilakukan pemerintah umumnya merupakan usaha dengan tujuan untuk mengatasi hajat hidup orang banyak atau masyarakat secara umum. Beberapa contoh usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain perusahaan air minum yang dikendalikan oleh pemerintah daerah atau PDAM, juga perusahaan transportasi seperti perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia. Selain sebagai pemilik perusahaan, pemerintah juga berperan sebagai konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan sektor bisnis lain. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga merupakan bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja. Kinerja jangka panjang suatu perusahaan mencakup market standing, innovation, physical and financial resource, profitability, manager performance and development, worker performance and attitude, public responsibility. Pertama, market standing atau penguasaan pasar merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Penguasaan pasar akan memberi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka waktu panjang. Kedua, innovation. Menurut Drucker, tahun 1999 terdapat dua jenis inovasi pada setiap bisnis. Pertama, inovasi produk atau jasa, dan yang kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi jenis pertama. Oleh sebab itu, tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah menciptakan nilai pada suatu produk. Inovasi dapat diartikan dari berbagai sudut. Dari sisi pemakai, inovasi didefinisikan sebagai sesuatu ide, latihan, atau cara yang dipersiapkan sebagai sesuatu yang baru, sebagai sesuatu yang dapat diterima. Dari sisi lain, inovasi diartikan sebagai suatu rentang yang secara kontinu memberikan pengaruh baru pada produk dan dapat diterima. Inovasi adalah ide baru yang diaplikasikan untuk menghasilkan atau memperbaiki suatu produk, proses, atau servis. Inovasi juga diartikan sebagai suatu usaha mencari peluang melalui perancangan ide-ide sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ketiga, physical and financial resource. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kemampuan perusahaan untuk memperoleh suplai bahan baku yang berkelanjutan dengan harga bersaing sangat menentukan daya saing perusahaan. Yang keempat, manager performance and development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, manajer harus memiliki kemampuan atau skill dan keahlian atau expertise yang sesuai dengan profesinya. Peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer ini harus menjadi tujuan setiap perusahaan. Yang kelima, worker performance and attitude. Selain manajer, sumber daya manusia yang harus memperoleh
perhatian besar dari perusahaan adalah karyawan, khususnya menyangkut sikap para karyawan terhadap pekerjaan dan sikap karyawan terhadap perusahaan. Attitude adalah pilihan dalam menentukan cara pandang terhadap kondisi eksternal yang dihadapi dengan mengubah dan menyesuaikan kondisi internal. Attitude adalah suatu mekanisme yang dapat dipengaruhi dari dalam diri sendiri dan setiap manusia memegang kontrol 100% atas tindakan yang dilakukannya. Orang yang berpikir positif melihat bahwa 10% bagian hidup adalah fakta, sementara 90% sisanya adalah bagaimana bersikap terhadap fakta-fakta tersebut. Yang keenam, public responsibility. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah polusi, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Saat ini, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa didorong untuk mengadopsi kebijakan environmental sustainability, yaitu pengembangan strategi usaha yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan, di mana pada saat yang sama perusahaan dapat menghasilkan laba. Kegiatan bisnis merupakan sistem yang terkait erat dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konsep ini, bisnis sebagai suatu sistem organisasi menjadi satu kesatuan dengan sistem yang lain, yaitu lingkungan yang melingkupinya. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan, begitu pula sebaliknya. Salah satu lingkungan dalam organisasi bisnis adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kepentingan masing-masing, seperti pemilik, pekerja, pengelola, pelanggan, kreditur, pemasok, pesaing, dan pemerintah. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik sebagai akibat adanya penyertaan modal atau berdasarkan ketentuan lain dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Pekerja adalah sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan manajemen. Pengelola adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Kreditur adalah pihak ketiga yang mempunyai dana lebih dan karena kepercayaannya terhadap organisasi bisnis, maka mereka mau meminjamkan dana yang dimilikinya atau menginvestasikan dananya untuk kepentingan organisasi tersebut. Pelanggan adalah masyarakat yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis organisasi, khususnya organisasi bisnis yang memproduksi barang jadi dengan mengolah berbagai jenis bahan baku. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan diberi tugas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pesaing adalah organisasi yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi.